Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kitab Subulus Salam di bab salatil musafir wal marid. Salat orang dalam keadaan musafir dan salat dalam keadaan orang sakit. Ini dua bab ini tentang termasuk pembahasan yang kami kategorikan bab salat khusus. Ya, dan ini penting karena ada kondisi-kondisi tertentu kita memaksa melakukan perjalanan. Dan ada kondisi tertentu jemaah sekalian, kita mungkin sholat dalam keadaan tidak normal, dalam keadaan kita tidak sehat. Ini butuh perincian. Apalagi umur-umur 60-70 ke atas itu Pak, sudah butuh ilmu itu. Ya, karena mungkin suatu saat kita sholat namanya fisik sudah melemah, anggota tubuh kita sudah mengalami banyak gangguan. Sudah umur 70 itu sudah banyak yang berkurang, sudah ada yang berubah. Ya, karena itu butuh dipersiapkan. Dan sebagaimana ilmu yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-amal. Hendaknya kita punya ilmu sebelum peristiwa itu terjadi. Sebelum kita musafir hendaknya ada ilmu. Sebelum kita kena rentetan penyakit, maka butuh sudah tahu bagaimana bertahara, berudu, bagaimana mandi dan bertayamum di saat kita sakit, bagaimana sholat di saat sakit. Di kondisi-kondisi itu banyak hal yang tidak normal, maka nanti tertib ibadahnya juga pun tidak sebagaimana orang dalam keadaan lazimah, tetapi dalam keadaan sudah banyak rusak. Yang akan kita mulai pembahasannya adalah salat musafir. Salat musafir. Ini di kitab ini tentang masalah ini 12 hadis. 12 hadis yang ada di kitab bab ini. Ya. Malam ini mungkin hanya satu hadis saja kita bisa bahas. Satu hadis saja. Ini kita mulai dari pembahasan ini. Ya. Di sini an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini dari Aisyah, ini istri Nabi sallam, putri daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sosok wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. 2210 hadis itu sumbernya dari Aisyah. Beliau mengatakan awwalu ma furida salatu rakatain. Jadi salat itu yang pertama Pak, ketika difardukan, diwajibkan, itu adalah salat rakaatain, salat 2 rakaat. Jadi kalau menurut hadis ini, salat itu asalnya adalah 2 rakaat. Kemudian ukirat salatus safar, dan itulah nanti yang ditakrir, itu yang ditetapkan menjadi salatus safar. Yang 2 rakaat yang pertama itulah nanti yang menjadi ketetapan menjadi salat safar. Yang 2 rakaat itu, yang 2 rakaat. Jadi yang salat 2 rakaat itu adalah diambil dari asal. Kalau menurut hadis ini asal. Jadi kalau pembahasan ini nanti kita kembangkan, asli dari salat safar itu adalah 2 rakaat. Dan ini nanti wa utimmat, disempurnakan, ditambahkan lalayan 2 rakaat itu menjadi salatul hadar. Lawan dari salat safar namanya salat hadar. Ya, salat safar orang namanya musafir. Ya. Kalau lawannya itu salat hadar, salat yang hadir maksudnya setempat, sesuai dengan kondisi waktunya dan tempatnya, hadar. Ya. Jadi kalau
salat berpergian, salat safar. Kalau bapak tidak berpergian, namanya salat hadar. Salat hadar. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, sepakat atasnya. Ya. Kalau begitu, hadis ini kita coba syarah dan jelaskan menurut pandangan ulama dalam berbagai pandangan ulama. Kita coba lihat, kasar itu hukumnya menurut mazhab jumhur Malikiyah, berarti pengikut Imam Malik, Syafi'iyah pengikut Imam Syafi'i, Hanabilah Imam Ahmad bin Hanbal, menurut hukum asalnya hukum ini rukhsah, keringanan. Dia adalah rukhsah, lawannya dari azimat. Azimat itu artinya lawan dari rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Ya. Rukhsah dan azimat. Azimat itu keharusan, harus begitu. Kalau ini pendapat jumhur Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, 3 imam besar. Pengikutnya banyak, jadi pengikut itu mesti kita bedakan. Beda Malik dengan Malikiyah, beda Syafi' dengan Syafi'iyah, beda Hanabilah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Pengikut itu adalah ulamanya, faham dari memahami gurunya. Ya. Beda kalau pendapat Malik dengan Malikiyah. Malikiyah bisa jadi terbagi-bagi pandangannya, Syafi'iyah terbagi-bagi pandangannya. Tapi orang-orang yang berpengikut mazhab Malik, sebut Malikiyah, Syafi'iyah, itu jumhur mayoritas ulama mengatakan sholat safar itu atau sholat kasar. Karena kalau kita lihat Pak, jamak dengan kasar itu sesuatu yang beda. Dia sesuatu yang sangat beda dan sangat beda. Dan ini masalahnya kaum muslimin, sepertinya dia tidak bisa bedakan mana jamak mana kasar. Ya, kalau kasar itu sama dengan safar, itu mesti kita paham. Kasar sama dengan musafir, karena tidak ada alasan untuk bisa mengkasar kecuali musafir. Adapun menjamak nanti pada babnya ya mas sekalian, kita akan lihat bisa 6 sebab. Salah satunya dalam perjalanan. Kenapa dihukumi itu rukhsah? Ini alasannya. Ya. Pertama, wa iza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahum an taksuru minas salah. Apabila kalian melakukan darabtun, darab itu memukulkan kaki di bumi. Darab, memukulkan kaki, karena dulu kalau kuda mulai melangkah itu bunyi itu kakinya, itu namanya darab. Apabila kamu melakukan perjalanan fil ardi di bumi, kata Allah, falaisa alaikum. Tanda ini Pak, dalil ini dalil rukhsah namanya. Falaisa alaikum junah. Junah, tidak mengapa bagimu, tidak berdosa bagimu. Berarti kalau tidak mengapa, itu adalah keringanan. Saya ulangi, kalau ada kata junah, tidak mengapa, berarti itu keringanan. Tidak apa-apa, wajib sebenarnya, tapi tidak mengapa. Kalau ada kata tidak mengapa, junah, itu keringanan itu. Jadi ini yang dipahami jumhur. Ya, jumhur dari 3 ini, cuma Abu Hanifah saja dari 4 mazhab. Tapi meskipun imam mazhab lain yang banyak seling 4 ini, seperti Az-Zahirah, Al-Adawiyah, ya itu mengatakan wajib. Nanti kita akan lihat juga dalilnya. Dalil pertama mengatakan sunnah, karena falaisa alaikum junahum an taksuru minas shalah. Tidak mengapa kalian ringkas, tidak mengapa. Kalau tidak mengapa, itu artinya ini beri catatan, perkara yang dibolehkan, bukan sesuatu yang wajib. Bukan sesuatu yang wajib, karena ada kata junah. Dalil yang kedua, ini dalil sadaqatun
tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Itu sedekah, dan sedekahnya Allah itu bagimu, terima. Faqbalu sadaqah, terima itu sedekah. Maaf Pak, sedekah wajib atau sunnah? Sedekah wajib atau sunnah? Kalau orang sedekah kita wajib diterima tidak? Ya namanya sedekah, terima. Itu sunnah. Jadi dalil dipakai ini di Sahih Jami' Shagir, di Sahih Muslim, di Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Sedekah itu Allah, karena Allah bersedekah kepada kita, terima itu. Ini dalil yang dipakai yang mengatakan sunnah, ya namanya sedekah. Kita lihat penjelasannya. Sedekah berarti sedekah itu bukan perkara wajib. Itu dua. Kita lihat hadis yang ketiga. Sami'tu Abdurrahman bin Yazid yaqula shalla bina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu bimina 4 rakaatin. Kami mendengar Abdurrahman ibn Yazid berkata, kami sholat bersama Utsman bin Affan itu di Mina. Jadi kata Abdurrahman bin Yazid ini, kami sholat bersama dengan Utsman bin Affan itu di Mina. Bagaimana sholatnya Utsman Pak? Utsman ini ahli surga, dijamin ahli surga. Utsman bin Affan berapa rakaatnya? Adalah 4 rakaatin, 4 rakaat. Berarti sempurna. Faqila dzalika li Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Dan disampaikan amalan Utsman ini, amalan Utsman yang salat di Mina 4 rakaat, yang sahabat lain itu cuma 2, Utsman itu 4 rakaat Pak. Disampaikan kepada siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Apa perkataannya Abdullah ibn Mas'ud? Mendengar amalan Abdurrahman Utsman bin Affan, fastarja, beliau istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya heran itu Abdullah ibn Mas'ud, kenapa bisa begitu Utsman? Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Summa qala sallaitu ma'a Rasulillah SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, kenapa bisa begitu Utsman? Kenapa bisa 4 rakaat? Saya Abdullah bin Mas'ud pernah sholat bersama Nabi SAW di Mina. Berapa rakaatnya? Rakaatain, 2 rakaat bersama Nabi. Wa sallaitu ma'a Abi Bakrin, itu As-Siddiq radhiyallahu an di Mina. Berapa rakaatnya? Rakaatain, 2 rakaat. Wa sallaitu ma Umar ibn Khattab radhiyallahu an bi Mina. Berapa rakaatnya? Rakaatain. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi lihatlah perkataannya Abdullah bin Mas'ud dalam menutup itu. Meskipun demikian kata beliau, hazi, saya pun berharap meskipun demikian, min 4 rakaatin rakaatani mutakabbalatan. Meskipun demikian 4 yang dilakukan oleh Utsman dan 2 rakaat yang kami lakukan bersama Nabi Abu Bakar, Umar. Apa kata beliau? Utsman 4, kami lakukan 2, kami bertentangan dengan Utsman, tapi beliau mengatakan mutakabbilatan, semoga dua-duanya itu diterima. Berarti boleh saja. Hebatnya ini orang dulu berbeda pendapat Pak. Tidak ada Nabi bilang kurang ajar itu Utsman. Tidak ada itu Utsman begini, tidak ada. Ini adab dan akhlak hari ini Pak. Begitu kita berbeda dan saudara kita takzir, kita habisi kebaikannya saudara kita. Pada saudara kita itu juga punya dalil.